Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rai Ramadhani Adesa Putri dengan NIM 2209511090 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan 2022. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai tugas Case-Based Learning mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur dengan judul Studi Kasus Penyakit Leptospirosis. Pertama, kita akan masuk ke latar belakang. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh penularan bakteri Leptospira interrogans semua serotipe. Bakteri ini ditularkan melalui kontak dengan urin, darah, atau organ terinfeksi dan juga lingkungan seperti tanah dan air. Contohnya yaitu banjir dan juga sampah. Hewan yang menjadi agen penular adalah yang paling umum, tikus, serta hewan ternak seperti sapi dan juga babi. Leptospirosis dapat menginfeksi hewan seperti sapi, kambing, domba, babi, anjing, kucing, musang, dan juga manusia. Sekarang kita berlangsung ke gejala klinis. Bakteri ini menyerang organ hati, jantung, ginjal, paru-paru, dan otak. Pada hewan, terutama anjing, gejala yang timbul antara lain ada demam, muntah, lemas, diare, tidak nafsu makan hingga anoreksia, gangguan ginjal, mandul atau tidak berkemampuan memiliki anak anjing, dehidrasi, dan kematian. Pada manusia, terjadi ikterus atau penyakit kuning dan juga mata yang berwarna kuning, menggigil, muntah, diare, khasnya yaitu nyeri betis, lalu demam tinggi, sesak nafas, gangguan ginjal akut, batuk dengan darah atau tanpa darah. Nah, setelah dijelaskan secara singkat pada latar belakang tadi, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai penularan bakteri Leptospira. Pada manusia, penularan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pekerja seperti perawat hewan, tukang potong hewan, atau orang yang memelihara hewan dapat secara langsung tertular penyakit ini. Penularan leptospirosis dari hewan ke manusia dapat melalui darah, urin atau cairan tubuh yang masuk melalui luka kecil ataupun selaput lendir. Penularan leptospirosis dari manusia ke manusia lain bisa lewat hubungan seks dan ASI. Kemudian, diagnosis leptospirosis yang dilakukan dengan 3 cara yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, ada Rapid Diagnostic Test atau tes diagnostik cepat dengan menggunakan sampel urin, darah, atau cairan lainnya dari subjek yang akan diuji. Kemudian yang kedua, ada Polymerase Chain Reaction atau reaksi berantai polimerase, yaitu metode perbanyakan atau amplifikasi yang tujuannya mendeteksi bakteri pada material genetik yaitu DNA dan RNA. Kemudian yang terakhir yaitu Microscopic Agglutination Test, yaitu gold standard dalam diagnosis leptospirosis, yaitu mendeteksi antibodi dalam serum, namun dengan keterbatasan sensitivitas dan spesifitas uji. Sebelum masuk ke kasus, saya ingin membahas sedikit sejarah pertama kali bakteri Leptospira ditemukan. Leptospirosis pertama kali dilaporkan pada tahun 1886 oleh Adolf Weil dengan gejala panas tinggi, penyakit saraf, dan pembesaran pada hati dan limpa. Penyakit ini dikenal dengan nama Weil disease. Kemudian saya juga akan membahas sedikit mengenai kasus yang ada di luar negeri. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang terkenal di Republik Korea. Pertama kali ditemukan pada tahun 1984
sebagai penyebab dari demam hemoragik paru epidemik, yaitu sindrom klinis yang tidak diketahui, ditandai dengan dahak berdarah atau hemoptisis dan temuan yang tidak normal setelah demam, menggigil, sakit kepala, dan rasa tidak enak badan. Pada tahun 1988, pemerintah Korea memperkenalkan imunisasi leptospirosis sebagai kegiatan imunisasi tambahan. Vaksin tidak aktif diberikan pada masyarakat pedesaan dengan vaksinasi booster setiap 6 bulan. Kegiatan imunisasi dihentikan pada akhir tahun 1997. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, pada tahun 2019, kasus leptospirosis dilaporkan di Indonesia dengan 122 kematian dari 9 provinsi, yaitu ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Faktor risiko leptospirosis dipengaruhi dari banjir dan kondisi selokan yang buruk. Sepanjang bulan Juli dan Agustus 2020, WHO berkolaborasi dengan Global Leptospirosis Environmental Action Network, Food and Agriculture Organization, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Perhimpunan Entomologi Indonesia, dan Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia untuk mendukung Kementerian Kesehatan melaksanakan acara guna mengurangi penularan bakteri leptospirosis di Indonesia. Leptospira dapat hidup beberapa waktu dalam air dan alam terbuka. Manusia dengan perilaku kesehatan yang buruk berpotensi untuk terinfeksi bakteri ini. Bakteri Leptospira dapat menginfeksi manusia melalui luka yang ada di kulit dan mukosa tubuh. Pencegahan leptospirosis berfokus pada penularannya. Hindari berada di sekitar air yang kotor dan berkemungkinan terkontaminasi bakteri, seperti berenang, mandi atau mencuci di sungai dan melewati air yang berlumpur. Pada hewan ternak yang tertular, diwajibkan untuk diisolasi karena penularan terjadi dengan mudah. Kemudian, kita berlanjut ke pengendalian. Untuk pengendalian berupa obat dapat diberikan yang pertama ada obat antibiotik seperti penisilin, amoksisilin, ampicillin, doxycycline, ataupun azitromycin. Kemudian yang kedua ada obat penurun demam atau nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Kemudian ada pun pengendalian berupa pengobatan di rumah sakit yang dapat dilakukan. Yang pertama ada infus cairan untuk mencegah dehidrasi, lalu pemberian vitamin K untuk mencegah pendarahan, pemantauan terhadap kerja jantung, pemasangan ventilator untuk gagal nafas, lalu transfusi darah bagi ada pendarahan berat, kemudian yang terakhir ada cuci darah untuk membantu fungsi ginjal. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan bakteri Leptospira. Umumnya ditularkan oleh tikus dan lingkungan terutama banjir. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2019, di mana kasus leptospirosis meningkat di 9 provinsi. Dilakukanlah pencegahan dengan menghindari penularan dari lingkungan dan hewan, serta pengobatan seperti pemberian obat dan pengobatan di rumah sakit. Sekian merupakan pemaparan case-based learning yang berjudul Studi Kasus Penyakit Leptospirosis. Saya, Rai Ramadhani Adesa Putri, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di lain waktu.